Kita ke sorotan lain, saudara. Setelah pekan lalu tertunda, sidang Dimas Kanjeng taat pribadi digelar hari ini di Pengadilan Negeri Keraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Taat pribadi akan menjalani sidang dalam 2 perkara sekaligus, yakni kasus pembunuhan berencana serta dugaan penipuan dengan agenda pembacaan dakwaan. Untuk persiapan sidang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyiapkan sedikitnya 13 jaksa penuntut umum. Dimas Kanjeng akan menjadi pesakitan dalam 2 perkara sekaligus, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap korban Abdul Ghani serta dugaan penipuan dan penggelapan atas korban Prayitno Suprihadi, warga Jember, dengan kerugian material 800 juta rupiah. Selain Dimas Kanjeng, terdapat 3 terdakwa penipuan lain yang akan turut di sidang. Dan untuk mengetahui jelang sidang pembacaan dakwaan taat pribadi, telah ada Sinta Maulidia, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Keraksaan, Jawa Timur. Sinta, apa saja bahasan yang menarik dalam sidang kali ini? Ya, selamat siang Mary dan juga saudara. Memang terkait dengan sidang perdana dari Dimas Kanjeng taat pribadi baru saja selesai digelar sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 11 selama 2 jam. Dan Dimas Kanjeng memang dibawa dengan mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dikawal ketat dari Rutan Medaeng Sidoarjo menuju ke Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo. Dan memang saudara, ini merupakan sidang perdana dari Dimas Kanjeng sebagai terdakwa. Mengingat bahwa sebelumnya Dimas Kanjeng hadir dalam sidang hanya sebagai saksi, namun kali ini sebagai terdakwa dari 2 kasus, yakni pembunuhan dan juga penipuan. Nah, untuk pembunuhan sendiri ini terhadap Abdul Ghani. Mengingat bahwa kita ketahui bahwa pembunuhan ini terhadap Ismail dan Abdul Ghani. Namun untuk pembunuhan Ismail ini sidang sudah berjalan dan informasi yang kami dapatkan bahwa memang Dimas Kanjeng taat pribadi tidak ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap Ismail dengan jumlah 5 orang terdakwa yang merupakan pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi yang saat ini sudah mulai memasuki putusan sela. Nah, untuk hari ini adalah pembunuhan terhadap Abdul Ghani yang memang perdana, begitu Dimas Kanjeng sebagai terdakwa dan dengan 4 orang terdakwa lainnya yang merupakan juga pengikut dari Dimas Kanjeng terkait dengan pembunuhan Abdul Ghani. Nah, kedua adalah terkait dengan penipuan, di mana untuk kasus penipuan dengan kedok penggandaan uang ini atas korban bernama Prayitno Suprihadi, warga Jember, dengan jumlah nominal 800 juta rupiah. Memang banyak sekali korban yang menjadi korban penipuan begitu dari Dimas Kanjeng taat pribadi. Namun hari ini hanya Prayitno saja, karena mengingat bahwa berkas perkara atau berkas-berkas dari penipuan terhadap Prayitno ini sudah lengkap atau sudah masuk dalam klasifikasi seperti adanya uang, mahar, kwitansi dan lain-lain, sehingga memang bisa masuk dalam ranah meja hijau begitu. Dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Probolinggo meskipun korbannya adalah warga Jember, karena memang transaksi dari penipuan tersebut terjadi di Padepokan Dimas Kanjeng yang memang di Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya itu, seperti yang sudah disebutkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Probolinggo juga menyiapkan 13 jaksa penuntut umum. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Polda Jawa Timur juga sudah mengusut beberapa kasus terkait dengan kasus penipuan ini yang nantinya juga akan menjadi barang-barang bukti saat proses jalannya sidang, yaitu seperti mengamankan 12 jubah, lalu juga memeriksa penjahit jubah yang dipakai Dimas Kanjeng taat pribadi dalam penggandaan uang. Lalu juga ada 7 mahaguru palsu yang saat ini juga sudah diamankan Polda Jawa Timur di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak hanya itu, juga barang bukti seperti ratusan uang bendel palsu, lalu juga perhiasan palsu dan aset-aset sejumlah 24 aset bangunan dan tanah juga sudah diamankan nantinya untuk menjadi bahan pertimbangan atau bukti lebih kuat lagi untuk kasus atau sidang ini. Demikian dapat dilaporkan, kami akan terus memantau. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Sinta Maulidia melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan saudara, usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan informasi banjir di Cirebon merendam sejumlah. Kabar selanjutnya, sidang dengan terdakwa taat pribadi hari ini digelar Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini persidangan taat pribadi, segera kita akan bergabung dengan rekan Nachota Yesida di Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur, yang akan mengabarkan informasi selengkapnya. Silakan, Nachota. Ya, Juan dan juga pemirsa, tentu kita masih ingat kejadian beberapa bulan yang lalu, tepatnya akhir Desember, maksudnya akhir tahun 2016 yang lalu, di mana sebuah kejadian peristiwa mengegerkan tidak hanya di Probolinggo, namun juga
Provinsi Jawa Timur hingga ke skala nasional, yakni ditangkapnya atau digerebeknya Ketua Padepokan Dimas Kanjeng yang bernama Taat Pribadi karena diduga melakukan pembunuhan dan juga penipuan yang bermodus penggandaan uang. Dan hari ini, tanggal 16 Februari 2016, Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk pertama kalinya, untuk perdana, dipersidangkan di Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo. Langsung 2 kasus yang disidangkan hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan, yakni untuk kasus pembunuhan terhadap Abdul Ghani dan juga kasus penipuan yang korbannya adalah juga mantan pengikut dari padepokannya, yakni Prayitno, warga Jember yang mengalami kerugian hingga 850 juta rupiah. Jika kita menarik ke belakang bahwa kasus-kasus yang dituduhkan atau dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng, pembunuhan tidak hanya terhadap Abdul Ghani namun kepada juga Ismail Hidayah juga yang juga diduga di mana Dimas Kanjeng Taat Pribadi merupakan otak dari pembunuhan ini. Sementara untuk kasus penipuan juga masih terdapat 7 kasus penipuan lain yang juga masih dalam proses persidangan. Dan untuk hari ini berfokus pada kasus pembunuhan Dimas, maksud kami berfokus pada pembunuhan Abdul Ghani dan juga penipuan yang merugikan 850 juta rupiah atas nama korban Prayitno. Dan dalam tadi persidangan hari ini dimulai pada pukul 9 tadi pagi dan selesai pada pukul 11 siang tadi pagi. Dan dari bacaan dakwaan oleh pihak JPU bahwa dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi dijerat pasal berlapis begitu Juan dan pemirsa. Yang pertama adalah pasal pembunuhan, yakni 34 KUHP dan juga 338 KUHP, di mana Taat Pribadi dijerat atau diancam hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Kemudian pasal berlapis yang kedua adalah 38 KUHP dan juga 372 KUHP tentang kasus penipuan. Dan jika tadi saya menyebutkan untuk kasus pembunuhan saja Dimas Kanjeng Taat Pribadi bisa dijerat hukuman mati, itu belum termasuk kasus penipuan dan juga kasus pencucian uang yang saat ini prosesnya masih berlangsung di Kejari Jawa Timur, juga belum disidangkan di tempat saya mengambil ini. Dan juga tadi pada saat beberapa catatan penting begitu pada saat persidangan untuk kasus pembunuhan sendiri, memang bahwa Taat Pribadi ini merupakan otak dari pembunuhan, di mana Taat Pribadi juga telah memberikan sejumlah uang sebanyak 320 juta rupiah kepada 7 eksekutor yang juga sudah disidang. Itu berarti bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi merupakan otak dari pembunuhan Abdul Ghani begitu, yang bahkan memberikan dana untuk melakukan pembunuhan, memberikan upah begitu untuk 7 tersangka sebanyak 320 juta rupiah untuk dibagi kepada para eksekutor yang juga mantan dari pengikutnya di padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Dan untuk kasus penipuan sendiri yang melibatkan atau menjadi korban adalah mantan pengikutnya yang senilai 850 juta rupiah. Tadi salah satu kuasa hukum dari Taat Pribadi, yakni Rizal Haliman, mengatakan dirinya atau kuasa hukum keberatan jika Taat Pribadi dijadikan tersangka dalam kasus penipuan atau yang bermodus penggandaan uang ini. Karena menurut Rizal Haliman bahwa kliennya, yakni Taat Pribadi, tidak terlibat langsung kepada korban atau kepada para korban. Yang dimaksud adalah para sultan atau para anak buah lainnya lah yang berhubungan langsung dengan para korban. Sehingga dirinya, Rizal Haliman, kuasa hukum dari Taat Pribadi, menolak atau tidak menerima jika Taat Pribadi merupakan otak atau tersangka dari kasus penipuan itu sendiri. Dan juga pengadilan hari ini atau sidang ini selesai pada pukul 11 tadi pagi, dan nanti rencana akan dilanjutkan pada tanggal 2 Maret nanti. Dan pengamanan pun tadi juga cukup banyak, di mana bahkan sekitar 300 mengamankan di area PN Keraksaan Probolinggo Jawa Timur. Dan juga tadi dari pihak pengikut bahkan memenuhi pengadilan kurang lebih sekitar 200 pengikut yang juga hadir dalam persidangan ini. Demikian kami laporkan dari Probolinggo Jawa Timur. Kami kembali ke Juan di Jakarta.